so high, I'm hypnotized. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu bisa tetap setia ya mengikuti workshop pemenuhan RHK. Di dalam grup WA sudah saya berikan contoh bukti dukung ya SID, karena tidak ada yang format baku. Silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya disepakati di sekolahnya modelnya seperti apa, ya ikuti lingkup dari gayanya sekolah masing-masing atau mungkin ada kebijakan di daerah masing-masing. Namun secara garis besar contoh-contohnya itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam contoh bukti RHK sudah saya sampaikan juga. Mohon maaf, ini saya makan permen saya buat ini. Itu saya berikan contoh misalnya kepala lab, kemudian kepala perpus, ini masih saya cari lagi ya Bapak Ibu ya, mohon ditunggu. Ya untuk apa itu kepala bengkel sama apa ya yang tadi yang belum saya usahakan, saya coba cari ya. Kalau yang tim TPPK memang masih baru programnya ya, jadi harap maklum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas dua ya terkait RHK-nya kepala sekolah. Namun nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan RHK guru juga bisa ya Bapak Ibu. Misalnya kemarin masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ulang. Saya share screen Bapak Ibu ya. Belum saya buka Bapak Ibu ya. Yes. Tunggu Bapak Ibu ya, sebentar saya buka filenya. Oke, baik Bu. Jaringannya di sini agak mulai tadi siang putus nyambung ya Bapak Ibu. Nanti misalnya kalau apa itu jaringannya kurang bagus, maka saya off kan Bapak Ibu. Oke, mohon ditunggu ya. Mungkin ini masih loading. Masih. Oke. Ditunggu Bapak Ibu. Benar ini. Materinya sudah saya selipkan di materinya barusan ya, Bu. Jadi sudah ada di materi hari ketiga beserta kelengkapannya. Sekarang saya buka, oh ya ternyata internet saya yang tidak stabil. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon bersabar dulu ya. Bapak Ibu ya. Mungkin terkendala jaringannya. Iya, saya off cam aja ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, off cam aja kalau takut berat Bu. Ini sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Oh, belum. Oh, oke, baru mulai. Kecilan, terlalu kecilan. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu saya skip aja. Nggak kelihatan loh. Kelihatan sih Bu, tapi baru halaman satu doang. Iya. Oke, Udah sudah ya? Bu. Ya. Sudah. Bapak Ibu, di hari ketiga ini kita akan membicarakan tentang komunitas belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pemenuhan RHK-nya Bapak Ibu Kepala Sekolah, namun juga nanti akan ada sangkut pautnya dengan Bapak Ibu Guru. Karena ada beberapa hal misalnya yang refleksi pengembangan kompetensi itu berkaitan dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa sejak Juli kemarin ya, tahun kemarin itu sudah ada surat edaran tentang
optimalisasi komunitas belajar untuk mendukung kegiatan IKM ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu diketahui tentang komunitas belajar itu seperti apa ya Bapak Ibu? Komunitas belajar itu kalau dari definisi IPA ya Bapak Ibu, di biologi itu adalah kumpulan ya Bapak Ibu, kumpulan dari beberapa populasi yang ada di suatu tempat dan waktu tertentu Bapak Ibu ya. Jadi kalau komunitas secara ilmu IPA ya atau biologi itu adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berada di satu tempat dan waktu tertentu. Jadi waktu tertentunya itu pasti Bapak Ibu ya. Karena itu ada istilah komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah sekelompok guru ya dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu siapa? Kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi rutin dalam wadah ya di mana mereka berpartisipasi aktif. Tujuannya dari komunitas belajar itu berfokus kepada murid dan kualitas pembelajaran. Jadi permasalahan yang dibahas adalah terkait murid dan pembelajaran, bukan hal yang lain. Kemudian sumber yang menjadi dasarnya untuk berbicara tentang kualitas pembelajaran dan murid itu sumbernya dari mana? Dari raport pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dibahas di Kombel itu biasanya terkait dengan raport pendidikan. Kemudian Bapak Ibu untuk jenis komunitas belajar itu kalau kita ketahui ada komunitas luring sama daring Bapak Ibu. Jangan khawatir bahwa yang luring pun bisa melakukan kegiatan seperti webinar. Namun istilahnya adalah seminar ya Bapak Ibu kalau dalam luring. Siapa yang berhak menandatanganinya untuk kombelnya adalah penggerak kombelnya dan juga kepala sekolah. Penggerak kombel itu siapa? Tidak harus guru penggerak Bapak Ibu, tetapi orang yang mampu menggerakkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kemudian bisa yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi kegiatan. Kemudian jenis yang kedua, yang kombel daring itu adalah kombel yang terdaftar di PMM. Sifatnya adalah tidak wajib Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sumber dayanya dari komunitas belajar Bapak Ibu belum bisa untuk kegiatan daring, ya menggunakan aktivitas luring saja. Kemudian kalau pelaporannya bagaimana? Pelaporannya itu ada namanya di BPPMP ya Bapak Ibu, tiap daerah punya ya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan itu ada pelaporan untuk aktivitas komunitas belajar yang luring. Jadi setiap ada kegiatan, mengupload, mengisi Google formulir, kemudian menyelipkan link tautan dokumentasi kegiatan kombelnya. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir kombel saya tidak diakui, tidak, tetapi kombelnya masih memang luring karena belum memiliki kemampuan untuk daring. Kemudian Bapak Ibu cakupannya dari kombel itu ada intrasekolah, antar sekolah, ada yang cakupannya regional sama nasional. Untuk yang intrasekolah maka anggotanya adalah di dalam sekolah, mulai dari guru sampai tenaga admin ya Bapak Ibu ya, jadi yang masuk di situ. Kemudian yang untuk antar sekolah bisa dalam bentuk misalnya lintas KKG ya Bapak Ibu ya, KKG SD, bisa juga MGMP atau perkumpulan lain Bapak Ibu ya. Kemudian yang regional itu yang skupnya misalnya wilayah provinsi dan juga ada yang sudah nasional. Biasanya yang regional dan nasional ini lebih cenderung ke arah kombel daring. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan tayangan PPT dari yang optimalisasi kombel, siklusnya kombel itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ada 4, ada refleksi, ada perencanaan awal, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Di siklusnya refleksi ini yang dibahas itu apa Bapak Ibu? Jadi kita mengumpulkan permasalahan terkait
rapat pendidikan. Yang kita bahas itu yang rapat pendidikannya yang apa itu? Yang bermasalah, yang misalnya merah atau kuning, atau misalnya kalau hijau adakah penurunan atau ada kenaikan. Dibahas Bapak Ibu ya. Fokusnya bisa dipilih sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini nanti Bapak Ibu gurunya nanti akan bercerita di situ, menyampaikan pendapat tentang permasalahan, kemudian gagasan atau ide dalam apa itu menyelesaikan permasalahan. Setelah itu ada siklusnya, berikutnya adalah perencanaan awal, yaitu mengambil salah satu apa ya istilahnya program ya atau rencana untuk mengatasi permasalahan pendidikan, misalnya yang terkait literasi Bapak Ibu. Jadi kegiatannya seperti apa? Apakah di mata pelajaran semuanya terintegrasi dengan literasi ataukah ada pembiasaan literasi? Apakah perlu ada gerakan-gerakan lain yang bisa mendorong literasi itu dapat meningkat? Kemudian di pelaksanaan Bapak Ibu, di pelaksanaan itu guru tiap-tiap mapel atau mungkin kebijakan programnya itu dilaksanakan, kemudian dilihat di siklus berikutnya melalui kegiatan evaluasi. Itu ya Bapak Ibu, jadi siklusnya itu kembali lagi. Kalau misalnya ada yang masih perlu diperbaiki, maka kita lakukan refleksi lagi, kembali lagi ke perencanaan awal dan pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu, contohnya SK Kombel itu seperti apa? Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat SK Kombel silakan sudah ada contohnya. Ini kemudian nanti kombelnya itu ya, kombelnya itu ada penanggung jawab, ada penggerak kombelnya, tim kecil Bapak Ibu. Kemudian ini karena istilahnya gurunya itu per mapel ya atau per bidang, maka dibentuk kayak semacam bukan kombel Bapak Ibu tapi FGD, Focus Group Discussion. Nanti yang akan membahas lebih detailnya untuk tiap mapel, tetapi semua permasalahannya itu disatukan pada awalnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kombelnya itu harusnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di yang beredar ya, kombel itu harus memiliki visi misi Bapak Ibu ya. Dan visi misinya itu berbeda dengan visi misi sekolah. Ya, jadi beda Bapak Ibu. Kalau visi misi kombel itu terkait yang harus ada, subjeknya itu adalah gurunya ya. Saya berikan, ini kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Jadi subjeknya itu adalah gurunya ya. Nah, untuk apa? Untuk kualitas pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada kata kunci, subjeknya itu guru, terus embel-embelnya kualitas pembelajaran kepada murid. Nah, silakan Bapak Ibu membuat visi misi kombelnya masing-masing. Ini contoh yang milik kombel di sekolah kami Bapak Ibu ya. Kemudian misinya seperti apa? Kita breakdown Bapak Ibu ya. Di situ ya. Kalau tujuannya kombel itu adalah untuk supaya pembelajar itu berdaya, berarti kapasitas kompetensi pendidiknya harus ditingkatkan. Kemudian kualitas pembelajaran itu yang seperti apa? Yang berpusat pada murid. Ya, kemudian apalagi di situ? Kalau kita bicara kualitas berarti harus praktik. Praktik baik yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu untuk nilai-nilai ya, nilai-nilainya itu silakan Bapak Ibu lihat di pedomannya optimalisasi kombel. Bisa diambil semuanya, bisa diambil 3, terserah dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada tujuannya Bapak Ibu ya. Nah itu ya Bapak Ibu, sampai sini. Kemudian program kerjanya Bapak Ibu seperti apa? Jadi nanti
untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang harus disiapkan seperti ini. SK-nya, kemudian visi misinya dari Kombel, kemudian program kerjanya. Program kerjanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada kegiatan, ada deskripsi awalnya seperti apa, strateginya bagaimana, kapan, kemudian anggarannya, sama panitia. Ini nanti Bapak Ibu dirincikan di tiap kegiatan. Kan ini kan satu pertemuan, ini satu pertemuan, satu pertemuan. Kalau misalnya dibuat dalam model misalnya berbagi praktik baik juga bisa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ada jadwal kegiatannya. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya. Ini saya dapat dari mana? Ini mengacu pada apa itu ya, hasil dari lokakarya kami sebagai sekolah penggerak ya. Angkatan pertama Bapak Ibu yang sudah Kombel itu angkatan pertama dan angkatan kedua. Di sini di jadwal kegiatannya itu nanti kalau Kombel itu minimal kegiatannya kan 1 jam Bapak Ibu. Usahakan jamnya Kombel itu ya di luar, maksudnya di luar jam pembelajaran tetapi masih di dalam rentang waktu kerjanya Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu, kalau di daerah kami pulangnya itu jam 2. Kalau Senin kami kegiatan KBM-nya itu terakhir jam 12:50. Jadi Kombelnya itu 1 jam, mulai jam 1 sampai jam 2. Jadi sifatnya Kombel harusnya tidak sampai membuat Bapak Ibu lembur. Ya, tetapi di jam apa itu di jam kerjanya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan misalnya kalau sudah membuat apa itu Kombel, kemudian jadwalnya sampai sore-sore itu di apa itu direvisi kembali karena sebetulnya Kombelnya itu usahakan di jamnya jam aktivitas kerjanya Bapak Ibu guru. Seperti ini Bapak Ibu ya untuk tekniknya. Ini sudah saya tulis di dalam apa itu? Sudah saya upload Bapak Ibu ya di sana. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya ini sudah dilaksanakan itu ada harusnya catatan atau semacam jurnal atau notulensi. Nah, terserah Bapak Ibu nyebutkannya, apakah catatan komunitas belajar, apakah jurnal komunitas belajar, apakah notulensi. Itu dibuat agar dokumentasinya komunitas belajar itu dapat tercatat. Kegiatannya apa, hal yang terjadi di sana, pesertanya berapa, itu semuanya bisa ada. Itu terkait dengan komunitas belajar. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, kalau saya itu materi biasanya singkat-singkat Bapak Ibu ya. Untuk yang selanjutnya ini Bapak Ibu. Ini masih keliru ini tadi siang. Belum saya ganti. Jadi yang selanjutnya itu indikator praktik kinerja kepala sekolah tentang refleksi pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah memilih yang indikator ini, dasarnya sebagai bahannya untuk refleksi apa? Kita lihat di bab 5 KOSP. Bab 5 KOSP itu terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Ya. Atau dilihat ya pokoknya yang bagian terakhir itu KOSP itu berisi tentang tentang program kompetensi guru. Di sana itu disebutkan di dalamnya itu pengembangan kompetensi guru itu seperti apa modelnya, kemudian jadwalnya dalam setahun itu diagendakan seperti apa, nanti seperti itu, sehingga perlu ada refleksinya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu kalau kepala sekolah, ini karena memang masih belum keluar ya Bapak Ibu ya, tapi kalau kita lihat di apa itu dari namanya, kalau kegiatan refleksi itu yang harus dilakukan antara lain yang pertama ya, ini
guru ASN-nya mengerjakan refleksi kompetensi guru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan refleksi kompetensi guru itu sampai bulan Juni ya. Jadi yang belum mengerjakan untuk guru ASN silakan mengerjakan itu sampai ketemu apa levelnya Bapak Ibu. Levelnya kalau misalnya guru muda itu 3 ya Bapak Ibu. Kalau guru pertama 1 dan 2. Jadi sesuaikan dengan apa itu istilahnya jenjang jabatannya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah didapatkan apa itu refleksi kompetensi guru ya, nanti ada diskusi ya Bapak Ibu. Diskusinya sebentar lagi saya kasih contoh. Ada namanya coaching antara KS dan guru. Nah, di dalam coaching ini, coachingnya itu adalah tipenya refleksi ya. Nanti isinya seperti apa kita bahas sebentar lagi. Hasilnya Bapak Ibu nanti gurunya akan membuat rencana pengembangan diri guru terhadap hasil kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi rencana pengembangan dirinya itu dimulai dari kapan? Dimulai dari paling enggak mulai Januari sampai April. Nah, nanti di antara akhir Maret itu ada coaching kalibrasi. Nah, coaching kalibrasi itu apa? Coaching kalibrasi itu untuk mengetahui capaian dari target pengembangan diri yang sudah dilakukan. Sama memantau istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi sampai mana itu rencana pengembangan dirinya guru. Yang untuk dokumentasinya Bapak Ibu, otomatis KS itu harus memiliki yang SS-nya hasil refleksi kompetensi guru. Kemudian kegiatan coaching refleksinya itu ada, isinya adalah berupa catatan-catatan, kemudian rencana pengembangan diri guru, itu bisa berbentuk file, coaching kalibrasi juga catatan, berisi checklist ya, checklist keberhasilan guru dalam capaian pengembangan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti fisik pengembangan diri guru dan RTL. Seperti apa modelnya nanti ya ini Bapak Ibu ya, sebentar saya bukakan. Yang ini sudah. Bentar Bapak Ibu ya, nge-lag. Nah, yang pertama adalah ini. Oh, ini sudah tak buka sebetulnya, lupa. Sebentar Bapak Ibu. Masih kendala jaringan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Percakapannya kepala sekolah dengan guru ya. Kalau nanti ini harusnya 2 orang Bapak Ibu ya. 2 orang ya, KS dengan yang gurunya. Nanti awalnya percakapannya seperti ini. Selamat siang Bapak atau Ibu, itu misalnya nanti akan dijawab selamat siang. Kemudian sedang sibuk apa? Itu biasanya menanyakan, memberikan apa itu apresiasi atau interest ya Bapak Ibu ya. Misalnya gurunya sedang sibuk, misalnya mengerjakan apa, itu nanti dijawab seperti itu. Kemudian ditanyakan bagaimana kabarnya, itu tujuannya adalah membangun komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan tujuan sesi coaching hari ini. Seperti ini. Jadi kita bertemunya hari ini ingin membahas tentang apa ya, seperti itu. Jawabannya kita akan membahas tentang ini refleksi hasil kompetensi saya Pak, gitu seperti itu ya. Kemudian nanti jawaban kedua nanti, pokoknya kalau kita bicara coaching Bapak Ibu, pertanyaannya adalah pertanyaan pancingan ya.
nanti jawabannya itu berdasarkan apa yang dijawab dari coachingnya, ya. Nanti gini, yang kedua, apa yang sudah baik dari kompetensi Bapak Ibu dari hasil refleksinya. Nanti misalnya gini, saya ternyata sudah baik di bagian kepribadian, sosial, tapi saya masih lemah di bidang pedagogik, ya seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak atau Ibu kelemahannya di bidang pedagogik. Pada segi apa? Misalnya saya lemahnya di bidang karakteristik peserta didik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kok hal itu perlu ditingkatkan potensinya? Nanti jawabannya karena kalau saya kemampuannya dalam pedagogik masih rendah, saya tidak bisa memfasilitasi murid dengan baik gitu. Jawabannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada istilahnya bagaimana pengembangan kompetensi yang perlu yang menurut Bapak Ibu menjadi hal yang perlu, penting atau prioritas, nanti jawabannya apa? Misalnya kalau menjadi prioritas berarti harus segera dilaksanakan. Ya. Kemudian menanyakan caranya supaya meningkatkan kompetensi itu bagaimana? Ya. Caranya seperti apa? Misalnya saya akan menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Nah, itu yang topik ini. Kemudian ditanyakan, langkah terdekatnya apa, Bapak Ibu? Misalnya, mulai nanti malam saya akan membuka topik yang ini untuk mulai belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu jawaban-jawabannya. Kemudian, simpulannya apa dari percakapan kita tadi? Jadi tadi itu saya masih memiliki kelemahan di bidang pedagogik, terutama di bidang pengenalan karakteristik peserta didik. Maka saya akan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dengan mengerjakan pelatihan mandiri terkait topik yang sesuai. Dan rencananya malam ini saya akan mulai membukanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau percakapannya coaching, kemudian sama juga ya Bapak Ibu. Kalau percakapan kalibrasi itu menanyakan capaian apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau yang ini kan pada awal ya, misalnya pada Februari. Nanti tanyanya itu Februari, Maret ke April kan. Berarti ada jangka 2 bulan. Setelah 2 bulan itu apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apakah ada peningkatan? Nah, apakah ada kendala? Capaian apa yang belum tercapai Bapak Ibu? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah alur percakapan kalibrasi. Jadi kita itu nanti kalau yang di KS itu butuhnya itu berdiskusi dengan guru. Kalau misalnya refleksi pengembangan program kompetensi guru. Kemudian Bapak Ibu di sini ada rencana tindak lanjut. Bentar ya Bapak Ibu ya. Masih tak buka. Nah, Bapak Ibu di sini rencana tindak lanjut itu di akhir Bapak Ibu ya. Jadi Mei ke Juni nanti apa-apa yang masih perlu ditingkatkan itu bisa nanti dikerjakan saat bulan Juli. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Di bidang ini isi sesuai dengan apa nama Bapak Ibu guru. Kemudian nanti di bidang pedagogik nanti ya. Misalnya levelnya kalau penerima itu levelnya 3. Terus di situ hasilnya 3. Berarti pas ya. Yang areanya yang masih saya belum bisa itu perkembangan peserta didik. Tulis di sini Bapak Ibu ya. Capaian yang diperoleh apa? Bisa lulus topik aksi nyata, bisa belajar ini, bisa ikut diklat itu. Ya, yang sesuai. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa ya? Bisa ditulis continue mengimplementasikan. Sama yang lainnya Bapak Ibu diisi ya.
aspeknya itu yang mana, lihat subindikatornya ya Bapak Ibu ya, hasilnya kompetensi. Itu kemudian kalau yang ini, bentar ya, satu lagi ini Bapak Ibu, tinggal satu. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan alurnya muncul ya Bapak Ibu ya. Pak Anwar ini muncul ya. Muncul Bu, muncul. Ya, ada lembar rencana pengembangan diri. Ini diisi kapan? Setelah kegiatan refleksi bersama KS. Setelah coaching refleksi, gurunya akan menetapkan pengembangan diri yang diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas pengembangannya itu silakan ditulis sendiri. Aktivitasnya misalnya kemampuan pedagogik misalnya ya. Kompetensi pedagogik diisi. Nah, pedagogik keliru saya Bapak Ibu. Tujuannya hendak dicapai itu peningkatan kompetensi ya, misalnya terhadap perkembangan peserta didik. Ukuran keberhasilannya apa? Misalnya lolos topik PMM, pembelajaran misalnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus ada bukti dukungnya, sertifikat. Nah ini pendukungnya apa nanti? Apa yang membuat Bapak Ibu bisa melaksanakan ini? Misalnya ketersediaan waktu ya. Ketersediaan waktunya kapan? Misalnya kalau hari Senin saya ngajarnya cuma 2 jam, sisanya akan saya pakai untuk belajar. Itu bisa Bapak Ibu ya. Waktunya nanti tulis aja. Misalnya hari Senin ketika KBM kosong. Itu Bapak Ibu. Kalau guru pelajaran ada ya KBM kosong, tapi kalau guru kelas ya enggak ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tulis aja sesuai dengan nama gurunya. Ini nanti dirangkum ya Bapak Ibu. Ini jadi rangkumannya KS. Bisa dibentuk jadi apa itu? Bendelan atau dibuat Excel. Bisa kalau bisa membuat makro Excel ya enggak apa-apa buat makro Excel. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semacam ini nanti ini akan menjadi bukti dukungnya untuk pemenuhan RHK indikator kinerja KS. Nah ini tadi kan melibatkan guru ya Bapak Ibu ya, karena namanya refleksi pengembangan kompetensi guru, jadi target sasarannya pasti Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya RHK-nya kepala sekolahnya seperti ini, siap-siap dimintai seperti ini nanti. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan 2 indikator kinerja dari kepala sekolah.